Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market kembali meningkat sebesar 1,06%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,76 triliun US dollars. Sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, gue akan ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button. Ya. Sip, langsung aja kita masuk ke TA-nya dan kita bisa lihat di sini BTC not bad at all. Ya, kemarin-kemarin sudah mulai banyak narasi. Wah, ini akan percis seperti tanggal 31 Juli dan 1 Agustus kemarin, ya. Hamin 1 ngedam, hari H tambah ngedam katanya ya. Ya, ini ternyata tanggal 6 Agustus malah hijau. Dia meningkat sebesar 0,79%. Begitu, dan ya sekarang pun masih cenderung tenang. Walaupun ya oke. Sekarang kalau di waktu Amerika, lebih tepatnya di Eastern Time, masih belum tanggal 7 sih. Tapi ya apapun itu, ya kalau lo mau ngomong seperti itu, sebelum tanggal 31 juga udah duluan ngedam kan. Begitu. Jadi ya sekali lagi gue ingatkan, hati-hati. Jangan sampai kalian gegabah untuk buka posisi futures yang tidak bertanggung jawab. Begitu, karena lo bisa lihat di sini. Dalam 24 jam terakhir, sudah 180 juta USD terlikuidasi. Dan 60% kurang sedikit itu adalah posisi short. Jadi dari 180, 106-nya adalah posisi short. Begitu. Jadi hati-hati. Gue harap lu nggak masuk ke statistik ini. Ya, dan kemungkinan besar, ini kalau sampai ada kejutan, ya statistik ini akan kembali parah lagi. Begitu. Jadi please, di masa-masa penuh ketidakpastian seperti sekarang, ya tanggal 7 nih, ya implementasi tarif gitu ya. Itu jangan sampai dijadikan tempat untuk berjudi. Begitu. Ya, oh enggak Bang, kita beranalisa. Enggak, lu berjudi kalau seperti itu. Ya, apa bedanya sama lu judi bola? Oh, gue pegang ini, gue pegang Real Madrid. Oh, enggak. Gue pegang, apa ya? Kalau MU sekarang semua orang udah gak ada yang dukung. Apa misalkan gue pegang Barca gitu ya? Wah, enggak. Nah, itu gak ada bedanya serius kalau seperti itu. Ya, apa bedanya coba? Lu pikir-pikir. Wah, gue yakin bakal ngedam. Enggak, gue yakin bakal ngepam. Sama persis kayak di sini kan? Ya, dulu waktu di daerah sini nih, ya. Wah, pasti ngepam, Trump udah bilang bagus, bla 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 bla, taunya dam. Terus gimana? Ya sedih kan? Minus nggak? Minus. Ya, jadi jangan seperti itulah, ya. Udah, nanti kita update lagi. Kita update lagi nanti sore seperti apa, ya, karena sekarang technically speaking, ya, Eastern Time US masih tanggal 6. Ya, kita lihat nanti kalau udah sampai bergerak ke tanggal 7 beneran, apakah akan ada extra surprises atau apa, ya kita we'll see lah. We'll see, kita akan update. Intinya please jangan ditebak-tebak, ya, jangan berjudi. Sip. Langsung aja kita lihat lagi. Ya overall secara ininya ya ada kemungkinan besar kita akan ada permainan pingpong antara EMA 20 dan 50 ya. Ya sebenarnya sudah mulai terjadi sih. Kita bisa di sini saat udah jebol, ini ke reject, udah ke reject kayak EMA 50 mantul. Nah, udah mulai nih ya. Ini udah di serve, ini udah dia balikin. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti akan dihajar lagi EMA 20 dan mantul-mantul seperti ini? Ya, dulu pernah kejadian. Ya, pernah kejadian di sini ya, terjadi pantulan beberapa kali antara EMA 20 dan 50 ya. Ya, kalau sebelumnya sayangnya EMA 50 jebol. EMA 50 jebol dan lanjut membuat lower low gitu ya. Nah, untungnya lower low-nya nggak terlalu dalam. Dia berhenti di ya sekitar sedikit di bawah dari 100.000 lah begitu. Ya, dan daily close-nya nggak pernah di bawah dari 100.000, which is good ya. Nah, tapi kita nggak pernah bisa ngomong pasti hanya segini atau bisa juga kayak begini, karena ini juga lower low kan. Ini jebol EMA 50 dan 20 dan jebol membuat lower low lebih dalam kan. Nah, jadi ya mungkin kalau kita mau lihat sih lebih ke gini. Ya indikasinya kemarin-kemarin di sini kan gara-gara tarif, ya gara-gara ada fundamental. Nah, kali ini kita juga ada tarif, berarti harus ekstra hati-hati, begitu aja. Ya, tapi bukan jadi kita nebak, oh gitu ya, ada tarif ya. Kalau gitu caranya udah kita nge-short aja, pasti profit. Siapa bilang ini udah 100 juta lebih yang terlikuidasi gara-gara buka posisi short. Ya kenapa buka posisi short? Ya kemungkinan besar karena berharap ngedam dong. Berharap pengulangan terjadi seperti di sini kan. Seperti di tanggal 31 Juli. H-1 dari tarif udah ngedam duluan, udah turun duluan. Itu harapannya kan, ya. Ternyata tidak kejadian, malah minus. Malah kan bukan cuma minus ya. Kalau minus masih bisa floating, enggak? Ini udah tutup, ini udah ketok palu, udah liquid, udah hilang duitnya. 106 juta USD. Gitu, ya. Sip. Kita lihat dulu sekarang ke news deh.
untuk news ini adalah update mengenai tarif dan kali ini ya India yang kena. Aduh ya, jadi tiba-tiba ada keputusan bahwa India ini tarifnya akan ditingkatkan ke 50%. Alasannya kenapa? Karena ini adalah hukuman dari US karena India ini membeli minyak dari Rusia yang terakhir ya katanya sih udah lumayan lama juga ya. Terakhir kan dia di embargo tuh ya. Apakah masih sampai sekarang? Ya mungkin masih ya makanya sampai kena begini ya. Tapi intinya akan ditingkatkan ke 50%. Tetapi dengan catatan apa? Untuk yang 50% ini jadi peningkatan sampai 50 itu nanti 21 hari ya setelah tanggal 7 ini ya. Jadi untuk sekarang tanggal 7 India masih kena yang dulu, berarti di 25% saja gitu ya. Nanti 21 hari setelah itu ya baru naik 50. Kalau menurut gua sih ini ya ujung-ujungnya nego lagi. Nego lagi, udah gitu lu jangan beli lagi minyak ke Rusia dan ya mungkin turun lagi tarifnya. I don't know ya. Ini udah jadi kayak sedikit kayak sinetron soalnya untuk urusan tarif ini ya. Itu aja sih untuk update dari tarif yang terbaru gitu ya. Ya sisanya ya udah sih tinggal tanggal 7. Yang penting ya tanggal 7 hari ini kita lihat nanti sampai beberapa hari ke depan apakah akan ada gejolak yang tertrigger oleh fundamental seperti dulu di Februari ya. Dan selain dari itu ya tanggal 12 Agustus. Nah ini arguably bahkan lebih seram lagi tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu deadline dari rehat 90 hari antara tarif US dengan China gitu. Terakhir bad ya, terakhir tuh wah ratusan persen tarifnya. Nah cuman kan mereka sudah ketemu berapa kali lagi ya. Sempat ketemu di Swiss ya, sempat ketemu di mana lagi gitu gue lupa ya. Tapi intinya sudah ketemu berapa kali dan statement dari kedua negaranya cenderung bagus, katanya produktif ya. Ya kita harap enggak ya bukan cuma asal ngomong doang ya, nggak kayak waktu kemarin tuh Trump bilang the Fed sudah siap atau bukan the Fed, Jerome sudah siap untuk menurunkan interest rate, taunya tidak turun begitu ya. Semoga tidak seperti itu ya. Ya, tapi pada faktanya kita tunggu saja nanti tanggal 12 seperti apa. Ya karena ya lu bisa lihat sendiri kan, ya si Trump udah bilang begitu aja ternyata nggak kejadian. Jerome sudah siap menurunkan interest rate, taunya kagak turun. Balance sheet malah dibanting ya. Turun ke bawah kan? Nah, ya serem. Jadi gini ya, fundamental tuh penting ya, tapi gini kan, ya pada faktanya tuh yang menjadi apa ya, yang menjadi hal yang penting itu nanti satu udah kejadiannya. Analisanya itu masih probability juga gitu ya. Bahkan statement-statement yang terdengar udah set in stone aja seperti si Trump ngomong ternyata faktanya nggak kejadian kan. Begitu. Jadi ya sekali lagi ya siap dengan semua jenis skenario. Kalau cuma siap dengan skenario terbaiknya aja, waktu dapat yang terburuk muntah darah. Nih gitu ya. Gue dulu pernah bahas ya berapa kali mengenai apa namanya, kalau kita siap dengan dua arah, apapun yang terjadi kita akan tenang. Saat kita tenang, kita tuh jadi pakai otak instead of hati. Nah kalau udah pakai hati berantakan gitu. Jangankan trading, lu berumah tangga cuma pakai hati 100% pakai hati aja itu akan berantakan. Harus pakai otak juga begitu kan. Nah, apalagi trading investing itu kalau bisa hati ditinggalin dulu deh. Ya, jangan pakai hati, jangan pakai perasaan. Tuh. Ya walaupun ya sulit lah, pasti ada lah kan namanya juga manusia ya, pasti ada perasaan juga. Tapi diminimalisir begitu. Karena banyak sekali kesalahan trading, kesalahan investasi itu kadang-kadang bukan teknis, tapi gara-gara perasaan. Aduh, perasaan kayaknya udah nih. Perasaan nih kayaknya bakal ngedam nih. Perasaannya bakal ngepam deh. Perasaan. Mau dihitungnya pakai apa perasaan? Itu, ya. Sip. Kita udah, nyaris lupa ya. Untuk hari ini dari US kita akan keluar berapa nih data penting ya. Hari ini tuh yang pertama ada 10-year note auction udah tadi pagi ya. Lebih tepat tadi subuh jam 12 malam. Nanti malamnya lagi kita akan ada initial jobless claim. Ini hari Kamis ya berarti ya. Initial jobless claim lalu akan keluar. Udah, that's it. Satu saja. Hanya ada initial jobless claim untuk hari ini. Ya sama ya jam 12 kemarin sih. Ya, sama bukan kemarin tapi jam 12 pagi tadi ya. 10-year note auction and then yang nanti lagi menuju ke sana adalah initial jobless claim di 7:30. Nah, buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat 7:30 belum kena target TP, ya pertimbangkan tutup posisi gitu. Ya.
Oke, itu kurang lebih untuk makronya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama-sama sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC, buat lo yang masih pegang posisi long dari tanggal 3 Agustus, ya berarti yang agresif nih ya. Ya masih boleh dipertahankan ya posisi longnya karena memang tidak terjadi daily close di bawah dari M50. Cuman gue ingetin aja target TP-nya diubah ya. Nih dari hari sini kan target TP-nya di 117.400. Sekarang udah berubah di 116.600. Karena target TP lu adalah moving average. Sesuai dengan namanya, moving akan bergerak. Ya jangan sampai konyol kayak dulu tuh ya. Wah gimana sih nih ya. SOP-nya kok nggak kena-kena target TP-nya. Ini EMA 20 kenapa nggak kena-kena? Padahal EMA 20-nya berapa minggu lalu dia. Ya iyalah, namanya juga moving average. Ya dia bergerak. Gitu ya. Kalau lu taruh di moving average bulan lalu, ya nggak akan kena-kena lah. Gitu. Ya. Sip. Posisi spotnya di EMA 50, lalu di angka 111.752 dan di 109.503. Posisi spot itu tempat DCA ya buat para newbies. Ya, tempat buat akumulasi secara berkala. Ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi di struktur dan juga di EMA 20. Ya ini dekat sekali lah, jadi ya kita hitung sebagai satu resisten nih sekarang ya. Nah, posisi short kita ini ya sekarang dalam keadaan profit dan target TP-nya ada 2 sebenarnya. Kalau lo konservatif, boleh pertimbangkan di sini nih ya. Di angka 3.609. Buat lebih agresif, boleh pertimbangkan di sini di 3.474,3 ya. Tapi gue ingatkan sekali lagi, dekat-dekat jam penting di setengah 8 belum kena target TP juga, pertimbangkan tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya. Buat yang agresif ya minimal SL deh ya. Posisi spot ada di angka 3.474, lalu ada juga di angka 3.320 dan di 3.133 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Wejangan gua untuk hari ini adalah ya urusan ini ya, lagi-lagi urusan kita itu harus siap dengan berbagai macam jenis skenario gitu ya, karena kalau kita tidak siap
akan berantakan. Analogi yang paling suka gue pakai adalah analogi tinju, ya. Lu boleh lihat berapa kali interview ya dari orang-orang yang kena knockout, ya. Orang-orang yang sampai KO, boom gitu ya. Mereka sering kali bilang itu waktu kena pukulannya itu menurut mereka bukan pukulan paling kencang, tapi yang bikin mereka KO tuh seringkali adalah pukulan yang mereka tidak siap kena. Jadi mereka nggak ada antisipasi sama sekali, tiba-tiba kena, plak, jatuh. Dia bisa langsung shutdown. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak sempat antisipasi, begitu. Sementara ya, petinju yang wah nih, aduh nih kayaknya gue bakal kena pukul nih, ya, bakal kena pukul, tapi dia udah siap, oke mungkin pusing, tapi nggak akan sampai KO. Begitu. Nah, jadi itu sama juga di market. Kalau lu tidak siap dengan pukulan yang akan diberikan oleh market, gitu ya, tidak siap dengan dua arah, tidak siap dengan semua possibility, kebayang nggak? Wah, ini pasti ngedam, nggak mungkin ngepam. Taunya ini belum ngepam, cuma dikasih begini sedikit, cuma dikasih, aduh peningkatan berapa nih? Nggak sampai 1% BTC, ya, meningkat cuma 0,79%. Ethereum, ini yang paling parah nih. Likuidasi terbesar kan di Ethereum nih, 59,95 juta. Ethereum memang ngepam berapa persen bang? Kagak, cuma naik 2%. Itu yang kena liquid sampai nyaris 60 juta USD. Artinya apa kan? Artinya mereka tidak siap dengan skenario yang lain. Tidak siap bahwa tebak-tebakan mereka itu tidak selalu benar. Nah itu sama persis seperti ya, lu itu kepukul tanpa mempersiapkan diri kepukul. KO lah. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi paling bijak adalah kita tuh selalu siap apabila terjadi skenario yang kita tidak harapkan juga, begitu. Ya, harus siap dua arah. Kalau tidak siap dua arah, ya KO mulu. Ya. Sip, itu aja pesan gue untuk hari ini. Ya, gue harap ini beneran dimasukin ke otak, begitu, karena ya concern gue adalah ya sekarang mulai banyak lagi nih ya di sosmed sudah banyak jelas pasti ngedam begini begitu ya tapi yang menyeramkan juga di komen mulai keluar tuh dukun-dukun ya, komen kita loh di TCI mulai keluar tuh tanggal sekian harus begini, tanggal segitu harus begini ya, tanggal si Trump harus ngapain gitu. Aduh ya, kita tuh manusia biasa ya. Lu punya nomor telepon si Trump, punya nomor telepon si Jerome enggak kan? Jadi kenapa pasti udah punya kenal aja mereka bisa salah ya. Nih gua kasih tahu deh, ini jadi lebih panjang lagi sedikit ya. Gua kasih tahu, mau tahu apa yang Jerome Powell ngomong waktu di sini? Dia kan dikritik, dia tuh dikritik waktu lagi di sini, ini ETH, nah BTC ya. Nah waktu lagi di sini dia tuh dikritik, lu nggak kira-kira ini balance sheet mau dinaikin sampai setinggi apa? Interest rate udah mau 0 loh. Ini kita bakal inflasi nih, ini terlalu tinggi nih. Ini terutama di sini nih. Waktu dilanjutin terus naik. Aduh, ini the Fed terlalu agresif ya. Inflasi. Lu tahu Bang Jerome ngomong apa? Tenang. Inflasi itu transitory, akan lewat dengan sendirinya. Kita nggak akan merasakan inflasi yang parah. 2022 silakan lu cari tahu sendiri 2022 separah apa di US inflasinya. Itu US nyaris masuk resesi. Gitu. Dan mungkin ini penyebabnya kenapa sampai sekarang si Jerome takut buat meningkatkan balance sheet dan menurunkan interest rate lagi, karena takut seperti dulu di 2021 di mana dia dengan gagah berani ngomong inflation is transitory. Tahunnya kagak kejadian. Itu sekelas Bang Jerome loh. Sekelas Bang Jerome aja masih bisa salah total dengan kebijakan ekonomi. Nah, lu siapa bisa tahu persis market mau ngapain? Ya kan? Coba pikirin baik-baik. Ya, pikirin baik-baik dan jangan pakai ego. Pakai otak gitu ya, karena gue bisa dengan sangat gampang bilang ya gue jauh lebih tidak tahu apa-apa dibandingkan Bang Jerome ya kan, tapi Bang Jerome aja bisa salah. Lalu sekali lagi pakai logika itu, lalu siapa harus bener? Pasti bener. Nah itu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.